Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi gini ya, saya pernah mengalami ya. Jadi cekuan ini sampai lama sekali. Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan itu. Jadi cekuan ini memang sangat mengganggu sekali ya ketika kita cuci darah itu. Jadi cekuan itu sampai saya itu bukan lama jaraknya, deket-deket gitu, cekuk itu sampai itu berbulan-bulan loh. Saya sampai minum obat apa saja nggak cocok, minum apa saja nggak cocok, berbagai dokter semua pun saya ikutin, nggak ada yang cocok. Jadi ada yang bilang, wah ini memang kalau orang ginjal seperti itu. Masa sih orang ginjal cekuan, yang lain enggak gitu kan, yang lain enggak cekuan kok, saya sendiri yang cekuan gitu kan. Dan cekuannya tuh menakutkan, sampai malam sampai pagi tuh nggak bisa tidur, sampai cekuan terus tuh, nggak berhenti tuh. Wah. Jadi gini, sampai cekuan itu saya pernah sampai minum aja nggak bisa minum itu, keselak lagi minum, mau minum tuh keselak lagi, mau makan pun susah. Oh ini ngeri sekali nih cekuan ini ternyata. Kemudian saya masih penasaran ya, ini sebenarnya kenapa gitu loh, cekuan sampai seperti ini. Kemudian saya cek lagi ke dokter tempat lagi, dikasih obat lagi. Ini mungkin ada masalah ginjalnya gini lah, saya dikasih obat. Saya minum juga, nggak ada reaksi gitu. Akhirnya saya sampai berbulan-bulan. Dia rasa asal cekuan itu sampai nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Akhirnya saya ngedrop juga waktu cuci darah itu. Ini mengganggu sekali ya cekuan. Akhirnya saya pun udah nggak mau mikir lagi tuh. Wah, udah biar yang mau cekuan mau nggak. Saya udah bosen untuk berobat itu sampai berbulan-bulan itu. Saya kalau nggak salah sampai 6 atau 7 bulan cekuan itu. Jarak itu dekat kukuk itu terus-menerus sampai mengganggu pernapasan loh. Sampai hampir mau pingsan di rumah tuh sering kali itu saya tuh. Wah, ini sebenarnya cekuan apa, sesak napas gitu loh. Saya tanya perawat kan, ini cekuan Pak. Saya tanya dokter, ini cekuan bukan sesak napas. Cek ininya kan normal semua. Tapi sampai terganggu sekali. Saya masih ingat sampai sekarang. Lah waktu itu akhirnya saya nggak mau mikir lagi cekuan lah. Saya ngatasin keluhan yang lain. Penyakit saya yang lain kan banyak waktu itu. Wah, ada asam urat, ada kolesterol, ada asam lambung. Wah, ini asam lambung yang paling parah waktu itu. Nah, ternyata cekuan ini adalah yang sudah parah kayak kemarin itu, sampai berlebihan. Ternyata asam lambung kita yang udah parah itu mengakibatkan cekuan itu gitu. Taunya apa? Karena ketika asam lambung saya udah sembuh, cekuannya berhenti. Asam lambung saya waktu kambuh tinggi, cekuannya udah bertubi-tubi itu waktu itu. Saya ingat betul itu. Kemudian saya minum obat asam lambung terus itu sampai tuntas. Ya cekuannya berhenti, ngikutin ternyata. Saya baru sadar ya, secara logika iya ya. Jadi cekuan ini berhubungan dengan asam lambung. Karena apa? Ketika saya periksa ke dokter juga itu ya alasannya karena ginjal. Tapi saya tetap nggak yakin gitu. Kalau itu cekuan karena asam lambung, secara logika masuk di akal. Karena apa? Bayi kan sering balita cekuan, ya kan? Kalau orang tua bilang katanya cepat gede, padahal itu gejala asam lambung. Karena apa ya? Sering berbaring sambil minum susu itu bisa menyebabkan asam lambung. Makanya sering cekuan anak kecil itu. Di samping kadang cekuan ini juga karena keselak, salah makan itu juga bisa jadi, kepedesan, kemudian keselak atau gimana itu bisa jadi. Tapi yang sampai seperti saya itu sampai terus-menerus itu sampai berbulan itu ternyata kalau menurut saya karena asam lambung kita sudah parah waktu itu. Nah, oleh karena ketika saya obatin asam lambung berangsur-angsur membaik, ya cekuannya berhenti. Gitu. Ya, sekarang saya udah tahu. Kalau saya cekuan, gejala itu saya minum obat asam lambung berhenti. Gitu. Inilah pengalaman saya tentang cekuan pada pasien cuci darah. Ternyata ada dua, antara keselak atau salah makan menurut saya. Yang kedua karena asam lambung. Ketika asam lambungnya udah parah, cekuannya juga ternyata ngikutin asam lambung itu sendiri gitu. Nah, demikianlah pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.